Halo semua, kita ketemu lagi dan kali ini kita akan membahas mengenai pension worksheet. Nah, diharapkan teman-teman telah mempelajari materi yang ada di textbook terkait dengan accounting for pension and post-retirement benefit. Untuk soal kali ini, saya akan ambil dari P20.7 dari buku Intermediate Accounting edisi ketiga Kieso penerbitnya Wiley. Berikut soal yang akan kita bahas. Hansen memberikan defined benefit pension plan untuk karyawannya. Dan berikut saldo awal tahun 2019. Di sini ada plan asset, defined benefit obligation, ada pension asset atau liability, karena di sini saldonya kredit, artinya di sini liability. Kemudian ada accumulated net loss, dan di bawahnya ini merupakan transaksi atau aktivitas di tahun 2019. Ada service cost tahun 2019, ada discount rate-nya, ada actual return on plan asset tahun 2019, ada kontribusi, dan ada benefit yang dibayarkan ke pensiunan tahun 2019. Oke, sebelum kita bahas soalnya, logikanya seperti ini. Ketika perusahaan menggunakan jasa dari karyawan, dia mempunyai kewajiban untuk membayarkan karyawan tersebut ya di masa sekarang seperti gaji dan di masa yang akan mendatang seperti pensiun. Kemudian untuk pensiun ini perusahaan biasanya menyerahkan perhitungannya atau menyerahkan uang pensiunnya itu untuk dikelola oleh lembaga lain yang disebut dengan dana pensiun. Kita masuk ke istilah-istilahnya. Defined benefit obligation. Apa itu defined benefit obligation? Ini merupakan kewajiban perusahaan karena telah menggunakan jasa dari karyawan. Kemudian plan asset, ini merupakan total setoran atau total kontribusi yang telah diberikan oleh perusahaan ke dana pensiun plus return-nya atau pengembangannya, dan dikurangi dengan benefit yang telah dibayarkan kepada pensiunan. Nah, di sini plan aset lebih kecil dari defined benefit obligation. Artinya apa? Perusahaan punya pension liability. Ya, defined benefit obligation kalau dikurangi dengan plan aset sama dengan pension liability-nya, 180.000. Kemudian service cost, nah ini biaya jasa karyawan pada tahun tersebut, ya. Kemudian di sini ada actual return on plan assetnya, maksudnya ini pengembangan aktual dari atau imbal hasil dari pengembangan plan asetnya. Dan ini biasanya pengembangan itu dilakukan oleh dana pensiun. Kemudian kontribusi ini merupakan setoran dari perusahaan ke dana pensiun pada tahun tersebut. Sedangkan benefit ini merupakan uang yang diberikan oleh dana pensiun ke pensiunan. Oke, pertanyaan dari soal ini adalah, hitunglah pensiun expense untuk Hansen Limited di tahun 2019 dengan menyiapkan pension worksheet. Oke, kita masuk ke jawabannya. Di sini pension worksheet-nya kita bagi menjadi dua. Yang pertama untuk journal entries-nya dan yang kedua untuk memo record-nya. Di awal tahun 2019, seperti di soal, perusahaan mempunyai accumulated net loss 91.000. Di sini saya menggunakan tanda positif yang menandakan bahwa ini posisinya di debit. Ya, kemudian ada pension liability 180 dan ada defined benefit obligation saldo awal 700.000 dan plan asset 520.000. Kemudian ada service cost di tahun 2019 sebesar 108.000. Service cost tahun ini akan menambah annual pension expense. Ya, akan menambah pension expense pada tahun ini juga. Service cost juga akan menambah defined benefit obligation. Semakin banyak kita menggunakan jasa karyawan, maka obligation kita kepada karyawan itu juga akan semakin tinggi. Oke, kemudian di sini ada interest expense. Interest expense
kita peroleh dari tingkat bunganya di sini 9% dikalikan dengan defined benefit obligation. Kenapa di sini ada bunga? Karena terkait dengan time value of money, bahwa kita akan membayarkan uang pensiun ini bukan sekarang, tapi di masa yang akan datang. Ya, jadi ini terkait dengan time value of money. Kemudian interest expense jelas akan menambah pension expense dan menambah defined benefit obligation. Oke. Nah, berikutnya ada interest revenue. Interest revenue sama, kita peroleh dari tingkat bunga dikalikan dengan plan aset. 9% dikalikan dengan 520.000, diperolehlah 46.800. Nah, di sini saya kasih tanda minus, artinya dia akan mengurangi pensiun expense. Interest revenue akan menambah plan aset. Di tahun ini, kontribusi perusahaan 133.000. Kontribusi akan mengurangi cash perusahaan, makanya di sini saya pakai tanda negatif. Kemudian, kalau kita menyetorkan kontribusi ke dana pensiun, otomatis plan aset kita akan bertambah. Di sini ada benefit, di tahun tersebut, dana pensiun ada melakukan pembayaran kepada pensiunan sebesar 85.000. Dengan adanya pembayaran ini, maka obligation perusahaan kepada karyawan akan berkurang karena telah dibayarkan. Dan juga akan mengurangi plan aset. Dana kita di dana pensiun akan berkurang karena ada pembayaran. Di sini disebut actual return on plan asset di tahun 2019 48.000. Tadi kita telah menghitung interest revenue 46.800. Ternyata aktualnya 48.000. Artinya kita akan mengakui aset gain. Karena aktualnya ternyata lebih tinggi dari ekspektasinya, yaitu 46.800. Oke, karena gain di sini saya pakai tanda negatif karena posisinya di kredit. Nah, ini juga asset gain akan menambah plan aset. Ya, actual return itu akan menambah plan aset. Kita hitung total pension expense 124.200 diperoleh dari service cost ditambah interest expense dikurang interest revenue. Sedangkan cash berkurang 133.000, aset gain 1.200 posisinya di kredit, dan ada pensiun aset atau pensiun liability. Berapa nilainya? Kita hitung dari untuk pension expense ini posisinya di debit, cash di kredit, aset gain di kredit. Agar balance, maka kita harus mendebit pensiun aset or liability. Untuk jurnal kita lihat dari baris ini dan di 4 kolom pertama. Oke. Setelah itu kita hitung saldo akhir tahun untuk OCI. Awal tahun ada net loss 91.000. Kemudian di tahun ini ada gain 1.200, artinya saldo akhirnya loss 89.800. Sedangkan untuk pensiun aset atau liability, di awal tahun ada liability 180.000 dan kemudian di tahun ini ada pensiun aset 10.000 sehingga akhir tahun ada pensiun aset or liability yang saldonya di kredit 170.000. Saldo defined benefit obligation kita hitung dari saldo awal ditambah dengan service cost ditambah interest expense dikurangi dengan benefit diperoleh saldo akhir 786.000. Posisinya di kredit untuk defined benefit obligation. Untuk plan aset, saldo awal 520.000 ditambah dengan interest revenue, ditambah dengan contribution, dikurang dengan benefit, ditambah dengan asset gain, diperoleh saldo akhir 616.000 dan posisinya di debit. Nah, untuk jurnalnya kita lihat dari baris ini, pension expense 124.200, untuk pensiun aset atau liability ada di sini 10.000 di debit ya, pada cash 133.000 dan OCI 1.200. Oke, demikian pembahasan untuk soal terkait dengan pensiun worksheet. Semoga bermanfaat dan terima kasih.